Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban masih melakukan asesmen terhadap istri Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan ajudannya Richard Eliezer. Sudah sejauh mana permohonan perlindungan saksi yang diajukan oleh Barada Eliezer dan juga istri Verdi Sambo? Kami terhubung melalui sambungan daring bersama Wakil Ketua LPSK, Manajer Nasution, dan Ahli Hukum Pidana ada Pak Kudri Sitompul. Selamat siang, Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Assalamualaikum Mas Rano, Pak Gurdi. Iya, saya ada masalah dengan Zoom saya nih, tunggu ya. Iya, suaranya kurang begitu. Baik, waalaikumsalam Pak Manajer. Sembari diperbaiki ya Pak Kudri, saya ke Pak Manajer terlebih dahulu nih. Pihak Anda sejauh ini sudah perkembangan terbaru dari permohonan perlindungan saksi, apakah sudah asesmen yang terakhir atau bagaimana ya Pak Manajer? Iya, LPSK sebetulnya sudah melakukan serangkaian langkah-langkah guna melakukan asesmen terhadap permohonan dari P melalui kuasa hukumnya dan juga E. Sebetulnya LPSK sejak tanggal 12 Juli yang lalu sudah melakukan proaktif ya. Begitu kita mendengarkan di media, LPSK kemudian coba berkoordinasi dengan teman-teman Polres Jakarta Selatan. Esoknya sebetulnya LPSK sudah bertemu juga dengan Irjen FS. Kita bertemu dengan Ibu P juga. Lalu esoknya tanggal 14 Juli tepatnya, LPSK menerima permohonan dari Ibu P melalui kuasa hukumnya yang meminta LPSK melakukan pelayanan perlindungan, khususnya satu permintaan untuk perlindungan fisik, yang kedua ada pemenuhan hak prosedural, yang ketiga ada perlindungan hukum, 4 medis, dan yang terakhir itu psikologis. Perlindungan hukum apa nih Pak juga, Manajer? Kasus ya? Dugaan kesusilaan atau melanggar hukum apa di sini? Yang dilaporkan oleh Verdi Sambo. Kalau dalam konteks perlindungan hukum dalam mandat LPSK itu pasal 10 di Undang-Undang 31 tahun 2014, artinya kalau ada warga negara yang menjadi terlindungnya LPSK, maka ia tidak boleh dituntut secara hukum baik pidana, perdata atas keterangan yang telah, sedang, dan akan ia berikan. Nah, apakah itu kemudian akan kita berikan apa tidak, Mas Rano, Pak Kudi, dan para pemirsa, LPSK sekarang masih tengah melakukan asesmen. Seperti kita tahu bahwa LPSK sebagai lembaga mandiri, independen, dan bekerja secara imparsial, guna memberikan perlindungan kepada warga negara yang kemudian mengambil tanggung jawab sebagai korban maupun sebagai saksi, guna membuat terang peristiwa dalam peradilan pidana. Jadi memang intinya LPSK membantu agar proses peradilan pidana itu menjadi berjalan lancar, ditandai dengan adanya kerelaan dan kenyamanan dari saksi misalnya untuk memberikan keterangan. Artinya permohonan karena itu sekali lagi kita artinya permohonan proses, apa yang kita sebut dengan penelahan itu masih dilakukan penelahan dan belum ditentukan apakah akan diberikan perlindungan atau tidak karena masih asesmen Pak Manajer. Pak Manajer, tapi kalau asesmen pertama kemudian dilanjutkan asesmen berikutnya dari istri Verdi Sambo, Bu Putri Chandrawati, apakah mendatangi LPSK? Kondisinya sekarang ini seperti apa? Apakah masih terguncang? Kita sudah menyurati yang bersangkutan untuk datang ke LPSK berkaitan dengan asesmen pendalaman, khususnya tentang permohonan yang bersangkutan atau kuasa hukumnya tentang perlunya LPSK memberikan rehabilitasi psikologis. Nah, betul, kita sudah bersurat. Dan kemarin yang datang ke LPSK adalah kuasa hukumnya, bukan Ibu P-nya. Kuasa hukumnya datang membawa hasil psikologis, ya, asesmen terhadap psikologis yang bersangkutan,
Tentu dan itu hak saja, itu disampaikan ke kita, tetapi kemudian sebagai lembaga negara yang mandiri, yang independen, kita bekerja ada kaitannya dengan proses yudisial, terutama peradilan pidana. Nah, karena itu untuk sikap lembaga LPSK secara kelembagaan menyatakan bahwa LPSK akan melakukan asesmen psikologis sendiri dengan bekerja sama dengan psikolog yang selama ini bekerja sama dengan LPSK. Ini kita maksudkan apa? Kita maksudkan untuk mempertegas tentang kemandirian lembaga kita. Baik. Bukan kita tidak menghargai yang lain, itu hak dari semua orang. Pak Manajer. Tetapi kami secara kelembagaan akan melakukan asesmen psikologis sendiri. Baik. Kalau gitu, Mas. Kalau pihak Anda sudah melakukan klarifikasi ke pihak yang bersangkutan, ada Putri Cenrawati, kemudian Eliezer, apakah mereka ini pengakuannya kepada pihak Anda memang mendapatkan ancaman dari pihak tertentu? Pertanyaan Mas Ranop itu betul. Memang salah satu dari 4 syarat untuk seseorang warga negara, siapapun ya, bukan hanya P dan E, tetapi siapapun warga negara yang mengajukan permohonan ke LPSK, LPSK tentu tidak boleh menolak permohonan itu. LPSK wajib hukumnya melayani permohonan itu. Tetapi sekali lagi, karena sifat permohonan di LPSK itu kesukargaan, voluntary, itu hak. Jadi LPSK tidak dalam posisi memaksa orang untuk memohon perlindungan ke LPSK, tapi ketika ada permohonan, LPSK wajib hukumnya memproses. Nah, dalam proses itu ada 4 persyaratan utama yang selama ini menjadi kriteria kita, dan itu mandat undang-undang. Pertama, memang ada ini soal sifat pentingnya keterangan. Apakah yang bersangkutan punya posisi hukum, punya legal standing nggak untuk mengajukan? Legal standing itu biasanya ditandai dengan adanya penetapan yang bersangkutan dengan beberapa status hukum. Misalnya ya, apakah ia sebagai korban, apakah ia sebagai saksi, apakah ia pelaku tapi mau kerjasama atau justice kolaborator, atau ia pelapor atau whistleblower, atau ia saksi ahli, atau misalnya di undang-undang itu disebut orang yang mempunyai informasi yang sangat penting. Dia tidak ada statusnya. Nah, ini yang sedang kita periksa, apakah yang bersangkutan ada dalam subjek hukum seperti itu. Nah, yang kedua, apakah ada ancaman? Betul tadi Mas Rano. Kita tentu sedang memeriksa betul, menghitung betul, dan melakukan asesmen terhadap tingkat ancaman. Apakah ada ancaman faktual atau tidak? Nah, ini yang sedang juga diperiksa oleh LPSK. Tetapi juga ada, ini yang juga sedang kita lakukan, melakukan asesmen terhadap permintaan dan kebutuhan para pemohon. Nah, kalau kita tahu misalnya Ibu P minta sangat banyak, ya tentu LPSK sedang melakukan pemeriksaan terhadap permohonan itu. Misalnya hak prosedural. Hak prosedural itu kalau dia menghadapi proses hukum, LPSK kalau sudah jadi terlindung ini, wajib hukumnya mendampingi pada setiap proses. Kita akan periksa apakah yang bersangkutan sudah ada proses hukumnya apa tidak, itu nanti akan kita uji. Kemudian permintaan tentang perlindungan fisik, itu juga kita akan asesmen apakah ada ancaman atau tidak. Kemudian medis, apakah ada kebutuhan rehabilitasi medis apa tidak. Atau permintaan berikutnya itu ada psikologis misalnya. Ini yang kemudian sekali lagi tim hukumnya sudah datang ke kita membawa hasil asesmen terhadap psikologis yang bersangkutan melalui lembaga di luar LPSK. Maka LPSK mengambil sikap akan melakukan asesmen sendiri di bidang psikologis. Gitu ya. Dengan bekerja sama tentu dengan psikolog yang selama ini menjadi mitranya LPSK. Ada indikator tentunya ya untuk menentukan apakah permohonan perlindungan ini dikabulkan atau tidak, ini dilihat dari beberapa faktor. Kalau saya termasuk Mas Heranov, ada rekam jejak. Kita tracking itu, kalau pemohon itu punya rekam jejak melakukan kejahatan, kemudian atau pernah terbukti melakukan kekerasan, itu biasanya kita kemudian menjadi penilaian kita bahwa yang bersangkutan Pak Manajer, saya mau ke syarat apa tidak Pak Kudri dalam ini. Permohonan itu. Pak Kudri, Anda melihatnya yang tengah diselidiki oleh Barreskrim Polri saat ini ada kasus
dugaan perbuatan kesusilaan, kemudian juga dilaporkan dari pihak yang berbeda ada kasus dugaan pembunuhan berencana dari almarhum Brigadir Yosua pihak keluarganya. Anda melihat sejauh ini dua kasus ini akan dimintai perlindungan, apakah akan dikabulkan atau tidak, Pak Kudri? Ya, kalau apakah permohonan permintaan perlindungan bisa atau tidak itu bergantung penilaian dari LPSK sendiri. Tapi kalau dari luar ya dari bukan sebagai orang LPSK, saya melihat kalau yang dalam kasusnya yang meminta itu P dengan J, yaitu mungkin tidak tepat ya, karena posisinya posisi kedua orang itu adalah mestinya bisa melakukan perlindungan sendiri. Nah, dan kalau dari sisi tindak pidana dugaan tindak pidana kesusilaan yang dilaporkan oleh pihak P, tentu kalau kita mengacu kepada KUHP dan KUHAP, maka peristiwa tindak pidana kesusilaan itu sudah gugur melakukan hak penuntutannya, karena yang melakukan yang melakukan tindak pidana kesusilaan itu sudah meninggal, dalam hal ini J. Nah, yang mungkin bisa dilakukan pembukaan perkara pidananya justru laporan yang dilakukan oleh keluarga J, karena adanya meninggalnya orang ya, apakah itu nanti karena penganiayaan mengakibat meninggalnya orang, hilangnya orang, atau melakukan pembunuhan biasa 338 atau melakukan pembunuhan berencana. Itu masih terbuka karena pelakunya kan sudah di berita yang kita terima dari media, yaitu kan Brigadir E, ya kan. Jadi dalam perkara pembunuhan atau penganiayaan itu masih bisa dimungkinkan. Demikian komentar saya. Lalu kemudian Pak Kudri, yang menjadi pertanyaan, apakah dari pihak kekasih Brigadir Yosua ini Mbak Vera mengajukan permohonan perlindungan juga ke LPSK? Tapi nanti jawab Pak Manajer. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kami lanjutkan kembali diskusi kami bersama Wakil Ketua LPSK Bapak Manajer Nasution dan juga ahli hukum pidana Bapak Kudri Sitompul. Bapak-bapak, kita lanjutkan kembali dialog ini. Kalau saya ingin tahu terlebih dahulu bagaimana dari kelanjutan Vera Simanjuntak, kekasih dari Brigadir Yosua, Pak Manajer, apakah dari pihak mereka mengajukan permohonan perlindungan hingga kini? Karena kalau kita tangkap dari pernyataan kuasa hukum bahwa Vera ini mendapatkan ancaman dan ia tidak tahu siapa yang mengancamnya hingga kini, Pak Manajer. Iya, Mbak Seranov, LPSK untuk memperlihatkan sikap independensi maka bekerja secara imparsial. Antara lain, kita sebetulnya pada tanggal 25 Juli yang lalu itu sudah bersurat, LPSK ini bersurat ke Pak Samuel Huta Barat, keluarga Brigadir C, yang pada intinya menginformasikan kepada yang bersangkutan bahwa LPSK memberi ruang kepada siapapun, termasuk keluarga Brigadir C, untuk memberikan meminta perlindungan kepada negara melalui LPSK. Ini upaya yang bisa kita lakukan, Mas Heranov, karena sekali lagi sebagai lembaga independen tentu LPSK harus memperlakukan semua warga negara secara sama. Nah, karena kita prinsip perlindungan di kita itu adalah kesukarelaan, voluntary, maka itu yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya warga negara sudah kita beri informasi begitu, belum menggunakan tentu sebagai hak
LPSK sekali lagi tidak bisa memaksa orang untuk kemudian meminta permohonan ke LPSK. Tapi begitu ada Baik. permohonan, kita tentu akan memperlakukan secara sama kepada setiap pemohon. Ya, Begitu Mas saya mau Herano. ke Pak Kudri. Pak Kudri, Anda melihat pemohon dari Barada Eliezer ini apakah berstatus sebagai saksi, apakah berstatus sebagai korban, kemudian saksi korban, atau malah sebagai saksi pelaku? Kalau kita ikuti perkembangannya bahwa Barada Eliezer lah yang diduga membuat Brigadir Yosua meninggal dunia dalam penembakan ini. Ya, kalau berdasarkan informasi di media, kasus kasus kesusilaan itu kan belum sampai tingkat penyidikan, ya kan? Nah, karena di situ kan kita tahu bahwa kalau ada tingkat penyidikan baru ada saksi, apakah saksi korban atau saksi pelapor atau saksi yang diduga sebagai pelaku. Nah, dalam posisi secara formal ya, secara ininya kita belum tahu apakah posisi Barada ini sebagai apa. Tetapi kita tahu yang bersangkutan Baradae itu melakukan permohonan laporan ke LPSK. Nah, jadi kita juga belum tahu posisi secara formal ya. Kita belum tahu dia sebagai legal standingnya sebagai apa, posisinya sebagai apa. Baik. Nah, ini kita belum tahu. Dugaannya bahwa kalau memang dia mengaku yang menembak Brigadir J, ya perkara terhadap pembunuhannya belum dilakukan penyelidikan, apalagi penyidikan. Karena itu kita juga sebagai publik yang di luar, kita kan bertanya-tanya posisi Brigadir E ini sebagai apa. Nah, tetapi karena mungkin di media sudah begitu beredar luas, sehingga dugaannya dia itu adalah sebagai pelaku yang menembak. Tetapi kalau kita ikuti juga beberapa media melalui penasihat hukumnya bahwa Brigadir E ini dia melakukan pembelaan, ya, dia sebagai pembelaan dan dia statusnya sebagai anggota Polri. Nah, menurut Undang-Undang Kepolisian, seluruh anggota Polri, mulai yang pangkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi itu dianggap sebagai melaksanakan mengemban undang-undang. Tentu undang-undang dalam ini adalah pidana. Nah, jadi masih posisinya ya, karena ini masih belum formal, itu cuma karena berita semua ada di media, sehingga secara formal juga kita belum bisa menentukan statusnya. Nah, kalau menurut pendapat saya, kalaupun yang bersangkutan Brigadir E melakukan permohonan ke LPSK untuk melakukan perlindungan, menurut saya LPSK juga akan menimbulkan kesulitan untuk menentukan legal standing Brigadir E. Demikian Ada kemungkinan besar akan ditolak begitu ya Pak Kudri, Anda simpulkan? Kalau dari kacamata saya, ya belum tentu ditolak, tapi mungkin depending oleh LPSK sampai dengan kejelasan. Nah, kalau misalnya sudah ada kejelasan secara formal, ya baru bisa ditentukan. Kecuali seperti yang Pak Manajer Nasution menyatakan, kalau dia mau menjadi whistleblower atau menjadi justice collaborator, walaupun status perkaranya secara formal belum ditingkatkan, apakah itu penyelidikan, bisa saja dia menginformasikan kepada LPSK bahwa saya mempunyai informasi penting terhadap suatu tindak pidana. Baik. Tetapi dalam hal ini saya akan minta perlindungan. Baru ketika sudah dapat perlindungan, yang bersangkutan bisa mengajukan laporan. Nah, Pak Kudri. Tapi Pak Kudri, kalau jadi kita ikuti, ya silakan. Saya mau teruskan. Baik. Karena Brigadir E ini adalah anggota Polri,
Maka kalau dia mengajukan laporan, tentu ini yang laporan polisi yang TPA. Artinya anggota Polri sendiri yang mengalami, ya, melihat, ya, satu tindak pidana, ya dia bisa melaporkan, ya, karena kedudukan dia, posisinya dia atau statusnya dia sebagai Polri itu bisa mengajukan melaporkan kepada penyelidik, ya, gitu. Baik, Pak Kudri, Begitu. kalau kita ke pernyataan yang disampaikan oleh kekasih Brigadir Yosua, Mbak Vera Simanjuntak, bahwa ia mendapatkan ancaman, tapi kalau tanpa permohonan perlindungan dari LPSK, apakah LPSK lah yang harus turun tangan untuk mendampingi dari Vera Simanjuntak ini, Pak Kudri? Kalau menurut undang-undang nggak bisa LPSK tanpa ada permohonan bertindak sendiri, mengajukan atau dengan inisiatif sendiri memberikan perlindungan terhadap Vera, itu nggak bisa. Harus yang bersangkutan, apakah langsung atau melalui kuasanya. Tapi tanpa ada permohonan dari yang bersangkutan, LPSK itu tidak bisa mengajukan. Demikian menurut pendapat saya. Saya nggak tahu menurut Pak Merger Nasution apakah bisa, Pak Manajer. Bagaimana Pak Manajer? Menurut saya sih tidak bisa. Ya, silakan Pak Manajer. Mas Ranop. Suaranya Pak Kudri di tempat saya sayup-sayup sampai ini. Boleh diulang? Ya, tadi Pak Kudri menyatakan bahwa ini diserahkan ke LPSK tanpa permohonan perlindungan. Apakah bisa didampingi dari Vera Simanjuntak? Karena ia menyatakan dapat ancaman dari orang yang tidak ia kenal, Pak Manajer. Langkah progresif yang bisa dilakukan oleh LPSK adalah melakukan apa yang kita sebut dengan tindakan proaktif. Proaktif kita sudah kita lakukan dengan bersurat kepada keluarga yang bersangkutan melalui Pak Samuel Huta Barat. LPSK dalam surat itu 25 Juli yang lalu, Mas Heranov, Pak Kurdi, itu kita sudah menyampaikan ruang kepada keluarga Brigadir J, siapapun ke, jadi kepada keluarganya untuk bisa mengajukan. Karena sekali lagi prinsip perlindungan dalam rezim Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban kita di Indonesia itu adalah kesukarelaan. Jadi harus ada permohonan. Jadi basisnya permohonan. Tanpa ada permohonan, LPSK memang tidak dalam posisi bisa melindungi orang itu. Nah, karena itu sekali lagi kita memberi ruang kepada semua untuk kemudian mengajukan permohonan kalau merasa memerlukan perlindungan negara. Ya. Tanpa itu memang LPSK sekali lagi itu melampaui kewenangan kita. Kalau kemudian orang nggak minta lalu kemudian kita lindungi. Jadi posisinya begitu, Mas Ranop dan Pak Kudri. Ya, ini kan juga berkembang di Komnas HAM, kemudian berkembang juga di Barreskrim Polri ya untuk diperiksa dari pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk dari Putri Chandrawati. Ini rencananya akan diperiksa oleh Komnas HAM juga oleh Barreskrim Polri. Tapi dari kuasa hukum istri Verdi Sambo menyatakan bahwa saat ini kondisi kliennya terguncang, trauma, belum bisa memenuhi undangan dari pemeriksaan, tapi akan mengerahkan psikolog dari kepolisian. Apakah Anda melihat independensi dari psikolog ini akan netral nantinya jika memberikan pernyataan ke Komnas HAM maupun Barreskrim Polri? Dalam konteks LPSK, Mas Ranop, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, karena proses pelayanan kita, proses asesmen kita untuk memberikan pelayanan perlindungan, termasuk pemulihan psikologis itu bagian dari upaya yudisial ya, penegakan hukum peradilan pidana kita. Maka LPSK mengambil sikap untuk melakukan asesmen psikologis sendiri. Bukan kita tidak menghargai, kita hargai itu, silakan untuk kepentingan yang bersangkutan. Tetapi untuk kepentingan LPSK akan melakukan asesmen psikologis sendiri dengan melibatkan atau bekerja sama dengan psikolog yang selama ini menjadi mitra kita. Kenapa? Karena yang punya kewenangan untuk menentukan apakah yang bersangkutan memenuhi persyaratan, termasuk tadi catatan medis, psikologis itu di antara 4 persyaratan, itu pada akhirnya adalah
pimpinan LPSK melalui sidang mahkamah itu. Baik. Nah, karena itu kita akan melakukan sendiri, Mas. Tetap kita hargai upaya-upaya di luar lembaga, di luar LPSK, tetapi mohon izin kepada publik untuk kami sampaikan bahwa LPSK akan melakukan asesmen psikologi sendiri. Baik, ini terakhir saya minta pandangan dari masing-masing narasumber ini, Pak Manajer dan juga Pak Kudri. Analisis Anda seperti apa dalam memandang kasus ini, Pak Kudri terlebih dahulu? Ya, peristiwa kejadian yang seperti ini menurut saya tidak begitu sulit untuk diungkapkan karena tempat kejadiannya diduga itu sudah jelas, korbannya jelas, saksinya jelas, tetapi kita tahu sampai sekarang justru perkara ini belum sampai tingkat penyidikan. Ya, jadi kalau sudah tingkat ke penyidikan, tentu penyidik itu akan bisa lebih lebih leluasa dengan kewenangannya sebagai penyidik. Dia bisa melakukan pemeriksaan, dia melakukan penyitaan dan melakukan tindakan-tindakan yudisial yang lain. Tapi karena ini belum, saya kira ke pihak kepolisian. Kalau dalam tahap penyelidikan, maka tidak bisa melakukan upaya paksa, ya apakah itu penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tempat kejadian, atau meminta instansi lain yang terkait, misalnya di bidang telekomunikasi, untuk bisa mencari informasi sebenarnya itu TKP-nya itu di mana. Jadi kalau dengan menggunakan katakan bantuan dari institusi atau katakanlah operator, itu akan lebih mudah karena pihak J itu dia mempunyai HP, tentu ada catatannya, waktu hari apa, jam berapa, di mana itu bisa ketahuan posisinya. Tetapi karena karena tahapnya ini masih penyelidikan, maka pihak kepolisian itu tidak bisa melakukan tindakan upaya hukum untuk meminta instansi atau lembaga lain atau termasuk juga operator untuk memberikan informasi yang diperlukan. Nah, jadi kami menurut pendapat saya sebaiknya perkara ini juga supaya jangan menjadi liar gitu di masyarakat, sebaiknya segera dilakukan tindakan pengungkapan itu. Nah, walaupun katakan di dalam perkara pembunuhan itu belum ada laporan, tetapi karena ini sudah menjadi pemberitaan yang luas, nah bisa saja ke pihak kepolisian sebagai dia sebagai aparat hukum, ya tanpa ada laporan dari korban, itu dia bisa melakukan tindakan-tindakan sendiri dan dia melakukan penyidikan dengan inisiatif dari pihak kepolisian supaya ini menjadi jelas, karena kan kita tahu sebenarnya yang dipertaruhkan ini bukan hanya korban antara P dengan J atau misalnya E, tetapi ini kita menyangkut soal institusi kepercayaan, institusi kepolisian. Jadi saya kira pihak kepolisian ini mesti lebih aktif lagi ya untuk meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan. Demikian pendapat saya. Anda bagaimana analisisnya, Pak Manajer, apalagi Menko Polhukam menyatakan sudah juga mendapatkan perkembangan terbaru dari LPSK, Pak Manajer? Ya, pertama LPSK kan sejak peristiwa ini muncul, kasus ini mencuat di publik, sudah melakukan serangkaian kegiatan yang kita sebut sebagai langkah proaktif ya. Dan sejak 14 Juli yang lalu, LPSK secara resmi kan sudah menerima permohonan dan LPSK sudah melakukan asesmen terhadap permohonan itu, apakah memenuhi persyaratan apa tidak, apakah masuk kualifikasi yang dimandatkan ke kita apa tidak gitu. Nah, langkah-langkah investigasi kita, asesmen kita itu betul-betul kita ingin pastikan
sesuai dengan prinsip-prinsip kerja LPSK yang tadi harus independen, imparsial, dan seterusnya. Baik. Kemudian yang kedua, untuk memperlihatkan independensi dan kerja-kerja imparsialitas kita, maka sejak 25 Juli yang lalu, kita sudah bersurat kepada keluarga Brigadir C untuk memberi ruang yang sama kepada keluarga mengajukan permohonan ke LPSK. Meskipun sekali lagi sampai hari ini belum ada respon dari keluarga, itu kita pahami sebagai hak dari warga negara. Baik. Nah, karena itu tentu LPSK akan melakukan mandat itu kalau misalnya ada permohonan. Karena sekali lagi LPSK tidak bisa melakukan proses perlindungan kepada warga negara kalau tidak berbasis pada kesukarelaan untuk memohon itu. Baik. Nah, kemudian yang ketiga, Mas Heranov, mengingat kasus ini kan sudah hampir 3 pekan lah ya, belum juga terungkap, ketimbang ini bola liarnya kemana-mana, dan Baik. publik tentu perlu mendapat informasi yang positif, dan kemudian publik juga punya hak untuk tahu tentang perkembangan kasus ini, maka sebetulnya LPSK berpikir dan mengusulkan agar sekiranya patut dipertimbangkan untuk membentuk semacam tim gabungan pencari fakta untuk kemudian dengan melibatkan ya di samping kepolisian dan pihak-pihak lain termasuk akademisi, termasuk tokoh masyarakat. Baik. Untuk kemudian bisa ya mengembalikan ingatan publik, mengembalikan kepercayaan publik tentang sistem dan penegakan hukum di kita di Indonesia. Baik, Saya kira ini patut dipertimbangkan banyak, ya. bagi pemangku Baik, kepentingan. terima Saya kira itu kasih Mas Heranov. atas Pak diskusinya Kudri. siang ini, Pak Kudri Sampai ketemu lagi, Sitompul, Pak. ahli hukum Manajer pidana, dan Nasution. juga Pak Manajer Nasution, selaku Wakil Ketua LPSK. Selamat siang, selamat sehat selalu Bapak-Bapak. Baik, terima kasih Mas Heranov, Pak Kudri. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.